Bikin geger kembali. Muhammad Anton akan diperiksa kembali. Jika masih dipermasalahkan status hukumnya oleh anggota DPRD tahun 2014 sampai tahun 2019 yang pernah menjadi tersangka, Abah Anton mencalonkan kembali pada Pilkada serentak 2024 ini menuai beragam reaksi masyarakat. Di media sosial, kasus korupsi pria yang akrab disapa Abah Anton ini banyak menjadi perbincangan. Tak hanya itu, muncul pula pengakuan sejumlah mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Malang tahun 2014 sampai tahun 2019. Para mantan anggota Dewan yang juga turut menjadi tersangka pada kasus tersebut mempertanyakan sejumlah hal. Mereka menyoal perkara korupsi di Kota Malang yang terungkap pada tahun 2018 dinilai belum sepenuhnya tuntas. Terutama terkait dugaan keterlibatan mantan wali kota Malang periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Muhammad Anton terkait perkara lain. Seorang mantan anggota DPRD Kota Malang yang enggan disebutkan namanya mengatakan ada perbedaan putusan yang ia terima dengan putusan Muhammad Anton. Jadi kami, mantan anggota Dewan, ini diputus dengan 3 perkara. 1. Soal pokir atau yang dibahasakan THR dalam perkara tersebut, lalu soal upeti sebesar 1%, dan perkara soal sampah, ujarnya. Sedangkan dalam putusan perkara tersebut, sang mantan wali kota hanya dihukum atas perkara pokir saja. Sementara 2 perkara lainnya, hanya dikaitkan dengan anggota Dewan yang saat ini menjadi tersangka. Soal upeti sebesar 1% itu, kami menerima, ada dalam putusan. Tapi tidak ada satupun dari kami yang mengetahui siapa pemberinya. Dan untuk kasus itu, Abah Anton sebagai wali kota saat itu belum sidang di pengadilan. Ini kan jadi pertanyaan banyak orang termasuk kami yang sudah menjalani hukuman atas kasus itu, jelasnya. Sebagai informasi, dalam putusan nomor 94 PIT, Sus TPK, 2018 PN, SB, disebutkan bahwa Muhammad Anton dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana telah memenuhi unsur dalam dakwaan pertama. Dan selanjutnya atas hal tersebut, dalam angka 2 disebutkan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun serta pidana denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Terkait adanya perbedaan perkara dan putusan antara Abah Anton dengan para anggota Dewan, praktisi hukum Pangeran Arta memberi pendapat. Dia mengatakan jika hal itu masih dipermasalahkan oleh sejumlah pihak, maka ada serangkaian proses yang dapat dilakukan agar kasus itu dapat kembali dilakukan penyelidikan. Bisa saja kembali diungkap, asalkan memang ada sprindik surat perintah penyidikan dari aparatur. Dan itu adalah sprindik baru, bukan sprindik atas kasus pokok yang sudah diputus, ujar Oki. Bahkan, jika memang dirasa ada dugaan tindak pidana korupsi tipikor, yang masih belum jernih seutuhnya, mantan anggota Dewan yang turut jadi terdakwa bisa bersurat. Agar kasus itu bisa kembali dilakukan penyidikan. Mereka, mantan anggota Dewan, bisa bersurat, bisa juga menjadi whistleblower. Bisa dibuka semuanya.